Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jevon Zair Putra dari kelas 10 AKL 2, nomor absen 16. Di sini saya akan mereaksi sebuah video. Videonya akan saya tanyakan berikut. Hai semua, kita sudah semakin dekat pada bagian akhir pembelajaran. Dan kali ini, kita akan membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Setelah mempelajari bagian ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan apa saja bentuk nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan di sekitar kalian. Coba kalian pikirkan sejenak. Selama ini, apa yang dapat dan telah kalian lakukan sebagai pelajar sekaligus warga negara untuk mendukung pembangunan di Indonesia? Pelajar Pancasila, pembangunan nasional merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan negara Indonesia sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat. Pembangunan nasional juga merupakan langkah untuk mewujudkan tata masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan memiliki kepribadian dalam bidang kebudayaan. Berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional, serta penerapan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai pertama adalah ketuhanan. Nilai ketuhanan menjiwai pembangunan nasional dalam hal membangun kepribadian manusia Indonesia secara mental dan spiritual. Manusia Indonesia yang bertuhan senantiasa menjaga keluhuran akal budinya sesuai ajaran Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan agama atau keyakinan. Nilai ketuhanan merupakan spirit untuk menghadirkan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang penuh perdamaian. Apa ya contoh implementasinya? Contoh dari implementasi nilai ketuhanan adalah di sekolah siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan agama. Siswa dibiarkan mengikuti pelajaran agama masing-masing. Saat ada acara keagamaan, seperti perayaan Idul Fitri atau Natal, semua siswa saling menghormati satu sama lain. Nilai kedua adalah kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menjiwai pembangunan nasional dalam mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional diarahkan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, kelestarian lingkungan, dan mendukung ketertiban dunia. Apa ya contohnya? Contohnya, di sekolah, siswa diajarkan untuk tidak melakukan bullying. Semua diajarkan untuk saling menghormati dan membantu teman yang kesulitan. Nilai ketiga adalah persatuan. Nilai persatuan menempatkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Nilai persatuan menjiwai pembangunan agar setiap manusia Indonesia menempatkan persatuan negara sebagai prioritas dengan kesediaan menerima perbedaan sebagai kekuatan. Pembangunan nasional diarahkan untuk menguatkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Contohnya apa ya? Contoh implementasi nilai persatuan adalah mengikuti kegiatan upacara bendera di sekolah untuk memperingati hari-hari besar nasional. Kegiatan ini, teman-teman, bisa memperkuat rasa persatuan dan cinta tanah air. Nilai keempat adalah kerakyatan. Nilai kerakyatan menjiwai pembangunan nasional untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Pembangunan dilakukan secara gotong royong, kolaboratif, dan menempuh cara-cara hidup damai, demokratis, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Contohnya apa sih? Contoh dari implementasi nilai kerakyatan adalah gotong royong dan berkolaborasi bersama dalam menjalankan kegiatan di sekolah. Misalnya, setiap ada acara besar seperti festival budaya, semua siswa dan guru bersama-sama merencanakan dan menyelenggarakan acara tersebut. Nilai kelima adalah keadilan. Nilai keadilan menjiwai pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta menciptakan pemerintahan yang baik,
berkeadilan, dan membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Simak baik-baik ya contoh implementasinya. Contoh dari implementasi nilai keadilan adalah pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga kurang mampu untuk memastikan bahwa setiap warga negara bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hai pelajar Pancasila, bagaimana? Sudah mengikuti materi ini dengan baik kan? Sekarang ada tugas yang menantang untuk kalian kerjakan. Carilah sebanyak mungkin contoh penerapan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan di lingkungan kalian masing-masing. Setelah itu, coba kalian tentukan apakah nilai-nilai tersebut sudah terlaksana dengan baik atau belum. Selamat mengerjakan ya! Hai semua, tidak terasa ya kita sudah sampai di materi terakhir buku audio Pancasila kelas 10. Tentu banyak sekali ilmu yang telah kalian peroleh selama menyimak buku audio ini. Materi terakhir yang akan kita pelajari yaitu unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Setelah mempelajari bagian ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan unsur-unsur apa saja yang membuat sebuah masyarakat bisa dilabeli sebagai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Teman-teman, coba kalian pikirkan, selama ini apakah kalian sebagai pelajar merasa sudah hidup adil dan makmur sesuai Pancasila? Bila belum, kira-kira kenapa ya? Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tujuan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yang bersifat menyeluruh ialah membangun masyarakat yang adil dan makmur menurut nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai dasar sekaligus pedoman yang menuntun pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Maka inilah unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 1. Terjaminnya sandang, pangan, dan perumahan yang layak sehingga tidak ada kecemasan bagi warga negara Indonesia dalam menghadapi masa depan. 2. Terdapat jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia sehingga dapat menunaikan tugas dan haknya dengan sebaik-baiknya. 3. Setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki hari tua yang aman tanpa rasa takut atau kekhawatiran akan hidup dalam kemiskinan meskipun mereka sudah tidak mampu lagi mencari nafkah. Selain itu, setiap warga negara juga memiliki hak untuk menikmati dan mengembangkan kebudayaan sebagai bagian dari warisan yang kaya dan berharga bagi kita semua. Dan 4. Adanya kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dalam berbuat dan bekerja untuk kepentingan umat manusia. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional, kita dapat lebih menghargai dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kita. Sebagai warga negara yang baik, kita harus aktif mendukung upaya negara dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Yeay, selamat ya! Kalian sudah berhasil mendengarkan materi ini sampai akhir. Sekarang tugas kalian adalah mencari sebanyak mungkin implementasi atau perwujudan dari unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di lingkungan kalian masing-masing. Selamat mengerjakan ya! Nah, para pelajar Pancasila yang hebat, akhirnya kita telah sampai di akhir pembelajaran kita tentang pendidikan Pancasila. Dalam seluruh pembelajaran ini, kita telah memahami pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, pedoman hidup, dan panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa lagi, tetap semangat dan terus berprestasi ya. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Dan ingatlah bahwa masa depan bangsa ada di tangan kalian. Video ini mengedukasi, mengulas secara mendalam bagaimana Pancasila bukan sekedar teks sejarah, melainkan sebuah kompas yang hidup yang menjiwai seluruh sektor pembangunan nasional di Indonesia, mulai dari politik, ekonomi, hukum, hingga sosial budaya. Poin-poin penting dari saya yaitu yang pertama, pembangunan manusia yang berkarakter pada sila ke-1. Video ini dengan sangat baik menekankan bahwa pembangunan ekonomi atau infrastruktur fisik saja tidak akan cukup tanpa adanya pembangunan mental dan spiritual. Sila pertama hadir sebagai fondasi agar manusia di Indonesia tetap memiliki keluhuran budi etika yang baik, serta sikap saling menghormati di tengah keberagaman dan keyakinan. Poin kedua yaitu keseimbangan hak dan kewajiban pada Pancasila sila kedua. Penjelasan mengenai nilai kemanusiaan memberikan tamparan positif bahwa pembangunan nasional tidak boleh mengorbankan hak-hak
dasar manusia maupun kelestarian lingkungan demi mengejar kemajuan materi semata. Pembangunan yang adil harus bisa mengangkat harkat dan martabat setiap warga negaranya. Pada poin ketiga, yaitu persatuan sebagai prioritas pada sila ketiga. Narasi video mengingatkan pada kita bahwa ego kedaerahan atau kelompok harus disampingi demi kepentingan bangsa. Perbedaan yang ada di Indonesia justru harus dijadikan kekayaan untuk memperkuat persatuan dalam menyukseskan pembangunan. Poin keempat, yaitu gotong royong dan demokrasi pada sila keempat. Salah satu poin yang sangat relevan adalah bagaimana proses pengambilan keputusan dalam pembangunan nasional harus dilakukan secara kolaboratif, demokratif, dan juga mengutamakan musyawarah atau gotong royong. Pembangunan bukan hanya top down dari pemerintah ke bawah, melainkan melibatkan para partisipasinya aktif di masyarakat. Poin bagian kelima, mengenai indikator keadilan sosial pada sila Pancasila yang kelima. Bagian akhir video memberikan perspektif yang sangat krusial mengenai parameter nyata masyarakat yang adil dan juga makmur. Video ini menjabarkan 4 unsur pokok yang harus dipenuhi dalam pembangunan nasional, yaitu yang pertama, terjaminnya kebutuhan dasar sandang, pangan, dan juga papan yang sangat layak. 2. Jaminan kesehatan dan pendidikan yang merata. 3. Jaminan hari tua agar warga negara terbebas dari kemiskinan saat sudah tidak produktif. 4. Kesempatan yang luas bagi setiap warga negara untuk berkarya dan bekerja. Mulai dari saya, video ini berhasil menyampaikan pesan kuat bahwa pembangunan nasional yang sukses bukanlah pembangunan yang sekedar menghasilkan gedung-gedung yang tinggi, melainkan pembangunan yang berhasil mewujudkan kesejahteraan sosial secara adil dan juga merata, tanpa meninggalkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan demokratif. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah mengawal dan ikut berkontribusi aktif dalam mewujudkan cita-cita tersebut di lingkungan sekitar kita. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.